Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice hari ini, Jumat 11 Juli 2025. Bersama Romo Antonius Raja Bana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat Pekan Biasa ke-14, gereja mengajak kita untuk menyadari bahwa kita selalu disertai, ditemani, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu khawatir. Mari kita dengarkan bacaan Injil selengkapnya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, bacaan Injil hari ini mau membesarkan hati kita. Mengikuti Kristus itu yang paling penting berbahagia. Jangan khawatir. Bukan berarti tidak akan ada masalah. Tetapi ada masalah pun Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan kalau kita diadili, nanti kita bisa menjawab. Dan jawabannya tidak usah dipikirin. Karena nanti yang akan berbicara itu Roh Tuhan sendiri. Dan kalau kita dikejar-kejar, tidak usah melawan, menghindar saja, lari saja. Nanti sebelum selesai kita lari, perkaranya sudah selesai. Tuhan yang menyelesaikan. Intinya adalah bahwa mengikuti Kristus itu ada jaminan keselamatan. Karena kalau kita mengikuti Kristus, sebenarnya Kristus yang memilih kita. Kristus yang memanggil kita. Nah, kalau Kristus yang milih, Kristus yang manggil, Kristus juga yang melindungi. Ujung-ujungnya kita diselamatkan. Dan justru itu yang penting. Kita diminta bahagia karena jaminan keselamatan yang selalu ada pada Tuhan. Yang penting kita bertahan, jangan menyerah. Tetap setia mengikuti Kristus. Kalau harus menderita, ya itu dianggap saja sebagai konsekuensi memikul salib. Tapi penderitaan itu
justru penting. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa penderitaan itu penting untuk keselamatan kita, maka kita menderitanya juga tidak menderita secara berlebihan lalu sampai putus asa. Nggak susah-susah amat lah, gitu. Karena toh Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Maka yang paling penting justru menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menjalani panggilan kita sebagai pengikut Kristus itu dengan sukacita, dengan antusias, dengan penuh cinta. Nah, dari situ kemudian kita bisa merasakan bahwa kita itu sungguh-sungguh hidup atas dasar bimbingan Tuhan. Kita percaya penuh. Bukan kita lagi yang mikirin hidup kita, tapi kita ikut saja rencana Tuhan. Ikut mikir apa yang dipikirkan Tuhan. Memandang dunia dari sudut pandang Tuhan sendiri. Yang penting mengasihi, sesederhana itu. Sederhananya mengasihi saja. Mengasihi, mengampuni, membawa damai sejahtera, dan percaya akan kekuatan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Hidup dibuat menjadi sederhana. Setiap hari bisa bertanya diri, pada satu bagian saja yang diajarkan Tuhan atau yang diminta Tuhan. Dan yang diminta Tuhan itu tidak banyak. Yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, kita bisa bertanya diri saja, apakah hari ini saya sudah mengasihi? Apakah hari ini saya sudah mengampuni? Apakah hari ini saya sudah mengikhlaskan untuk memikul salib, menerima derita sebagai bagian dari kehidupan yang memang harus dipikul untuk menuju kepada keselamatan, untuk menjadi murid Kristus. Salibnya macam-macam, tetapi kita ingat bahwa salib itu adalah justru jalan keselamatan. Terutama karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang muda punya salibnya sendiri, yang sudah lanjut umurnya banyak, punya persoalannya, yang masih studi juga ada persoalan sendiri. Tidak masalah, karena persoalan itu membuat kita menjadi lebih kuat. Dan hati yang mencintai dan kemudian terluka, kekuatan untuk mencintainya makin besar. Asal kita tidak menyerah kemudian menjadi luka batin atau menyimpan kepahitan, maka kemudian kekuatan cinta kita semakin besar. Karena cinta itu berasal dari Tuhan sendiri. Bahkan cinta itu Tuhan sendiri. Karena itu kekuatannya tentu luar biasa, tanpa batas. Maka mengikuti Tuhan harus ada syukur, sukacita, dan sederhana saja. Setiap hari bisa menanyakan apa yang memang Tuhan harapkan. Apakah hari ini sudah penuh cinta kasih? Apakah hari ini sudah penuh syukur? Apakah hari ini lebih mampu mengampuni? Nah, hidup yang seperti itu adalah hidup yang penuh syukur, penuh cinta kasih, penuh sukacita. Tantangannya banyak, tetapi kita tidak khawatir. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing dan menguatkan kita. Itulah pesan hari ini. Mudah-mudahan para sahabat Fresh Juice yang sedang mengalami persoalan, kesulitan, apapun itu, tetap percaya. Dan tetap bisa bersyukur. Dan tetap bisa bersukacita. Karena Tuhan, bukan karena persoalan yang sedang dihadapi. Kalau persoalannya kita harus mengatakan sesuatu, tidak usah dipikirin, nanti Roh Kudus yang akan membantu kita pada saatnya. Kalau persoalannya persoalan yang membutuhkan pengampunan, kita bisa meminta pertolongan Tuhan supaya mempunyai kekuatan untuk mengampuni. Kalau persoalannya membutuhkan cinta yang besar, nah kita justru bisa berpegang pada firman Tuhan. Bahwa kita memang diminta oleh Tuhan untuk hidup dalam kasih,
dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, karena yang mencintai, mengenal Allah, lahir dari Allah, dan ada di dalam Allah. Surat Yohanes yang pertama. Maka mari kita menjalani kehidupan ini secara sederhana, berprinsip dan berpegang pada firman Tuhan, dan terus bersyukur, melakukan yang terbaik yang kita bisa, sesederhana menanyakan setiap hari hal-hal yang memang Tuhan minta kita jalankan. Apakah kita makin mengasihi, sudah bersyukur, dan membawa damai, pengampunan, kerukunan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk perjuangan itu, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya akan mendoakan dan memberkati saudara semua, supaya dalam perjalanan perjuangan hidup sehari-hari, kita tidak sendiri, tetapi berjalan bersama berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu, atas kasih-Mu, terutama atas Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu memberi apa yang kami harapkan pada saatnya. Berilah kami kekuatan iman, agar dapat menjalani kehidupan ini berpedoman pada firman-Mu sendiri. Dan semoga hati kami penuh syukur, penuh cinta kasih, mempunyai kekuatan untuk mengampuni, karena kekuatan itu berasal dari-Mu sendiri. Karena itu berkatilah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan niat baik kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan, kasih, dan berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 11 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.